Belakangan ini gue lagi sering kedatangan laptop dari Acer ya, termasuk laptop gaming mereka. Di video kali ini juga gue bakalan membahas laptop gaming dari Acer, yaitu adalah Acer Nitro V16 dengan kode seri ANV1671. Yang mana laptop ini udah menggunakan Intel Core i7 prosesor 14650HX dan juga RTX 4050 laptop GPU. Laptop ini kalau kita bicara soal desain, sebetulnya ada perubahan loh dari Acer. Kalau kita lihat sebelumnya di seri Nitro, itu di bagian covernya masih kelihatan banget corak-corak yang cukup mengkilap di bagian belakangnya. Tapi kali ini Acer Nitro semakin terlihat stealth, jadi cuma logo dari Nitro-nya aja yang memang kelihatan di bagian covernya. Meskipun sebetulnya corak-coraknya itu masih ada, cuma corak-coraknya sekarang itu hanya tekstur berwarna hitam aja, sehingga kita bisa melihat detail tipis-tipis lah di bagian covernya ini. Laptopnya sebetulnya masih cukup bulky, tapi sebetulnya untuk ukuran 16 inch bisa dibilang udah agak compact. Ya palingan kelihatan agak lonjong aja di bagian layarnya karena bezel bagian bawahnya itu memang agak tebel. Gue bisa bilang dimensi dan bobotnya juga ini masih cukup decent lah untuk sebuah laptop gaming. Meskipun ukurannya 16 inch, tapi dimensi dan bobotnya ini seperti laptop ukuran 15 inch pada umumnya lah. Overall looknya sih gue suka-suka aja ya, meskipun sebetulnya ini finishingnya tuh nggak full matte begitu, jadi sebetulnya masih agak-agak glossy untuk finishingnya. Tapi terlihat ini jauh lebih premium lah daripada seri Acer Nitro sebelumnya. Keyboardnya ini layoutnya didesain full size ya, bahkan F1 dan F2-nya juga nggak terlalu kecil ukurannya dan masih punya jarak juga. Arrow key-nya pun bahkan nggak diperkecil di sini. Touchpad-nya juga gue nggak nyangka bakalan agak sedikit lebih besar. Dan posisinya juga nggak terlalu ke tengah. Kalau kalian main game dan pakai mouse sih sebetulnya nggak terlalu bermasalah, toh touchpad-nya juga memang bisa dimatiin. Kalau kita ngelihat di bagian I/O-nya ini sebetulnya udah cukup lengkap ya, karena udah tersedia Thunderbolt 4 juga meskipun ini kelas Nitro. USB 3.2 Gen 2 untuk 10 Gbps juga itu tersedia, USB-A-nya juga masih ada. HDMI 2.1 disediain, palingan ya cuma card reader aja. Ya memang laptop ini bukan ditargetkan untuk kreator yang gimana-gimana lah, karena dari layar pun ini belum menggunakan layar sejenis OLED gitu ya. Ini layarnya masih panel IPS, 16 inch, punya resolusi 1920 x 1200 dengan refresh rate 165 Hz dan udah punya color gamut di 100% sRGB. Di awal gue udah sebutin kalau laptop ini tuh menggunakan Intel Core i7 14650HX dengan GPU RTX 4050 laptop GPU. Untuk spesifikasi lengkapnya selebihnya itu menggunakan memori DDR5 16GB, DDR5 5600, NVMe Gen 4 SSD-nya itu di 512GB, Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 ya, dan tentunya ini udah include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student. Dari opsi upgrade ini sebetulnya udah kelihatan apa aja yang harus dikompromikan. SSD-nya yang masih di 512GB, belum di 1TB, dan juga kapasitas memori yang ada di 16GB. Tapi tenang aja, kalau kalian ngerasa kurang dari segi storage dan juga memori, laptop ini sebetulnya diberikan opsi upgrade yang cukup lengkap. Karena laptop ini masih disediakan 2 slot SODIMM. Dan menurut gua ini adalah keputusan yang tepat dari Acer, yang mana ini tuh laptop 16 inch, ukurannya nggak bisa dibilang kecil ya, nggak bisa dibilang compact yang compact banget. Maka dari itu keputusan yang tepat untuk menggunakan memori SODIMM di laptop ini, sehingga ada opsi upgrade yang memang luas untuk kapasitas memorinya. Jadi kalian bisa menggunakan memori 32GB di sini, atau bahkan bisa lebih jika menggunakan double capacity memory. Dan untuk storage yang bawaannya 512GB, kalian masih ada satu slot tambahan lagi untuk M.2, sehingga kalian bisa tambahin mau 1TB, mau 2TB untuk penyimpanan data lainnya. Sementara 512GB-nya bisa dibiarkan untuk operating system dan juga software aja. Laptop ini juga tersedia sebetulnya untuk varian RTX 4060, yang mana itu kayaknya untuk varian RTX 4060 udah dikasih SSD 1TB dan juga memori DDR5 32GB. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ribet untuk upgrade lagi, kalian mungkin bisa consider untuk pilih opsi yang memang menggunakan RTX 4060. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa 4050 aja udah cukup dan nanti sisanya untuk memori dan juga storage bisa upgrade lagi sendiri, tentu pilihan ini juga jadi cukup menarik buat kalian. Utility seperti biasa ada NitroSense ya. NitroSense ini sebetulnya secara fitur mirip-mirip juga dengan Predator Sense, yang mana bakalan tersedia beberapa profile yang bisa kalian atur juga di situ. Dan untuk sistem pendingin di laptop ini udah menggunakan dual fan, tapi untuk Acer Nitro itu dia heatsinknya memang lebih agak kecil-kecil. Tapi gue bisa bilang untuk ukuran GPU seperti RTX 4050 sebetulnya dari segi sistem pendingin ini masih aman-aman aja. Tapi kalau gue cek untuk
CPU-nya ini memang dia sempat nyentuh ke angka TJMX. Cuma gue nggak nyangka juga dengan cooling heatsink yang sekecil ini dia masih bisa nyentuh ke angka sekitar 100 watt lebih untuk Core i7 14650HX-nya. Ini menandakan tuning yang diberikan dari Acer cukup baik ya di laptop ini, meskipun ya memang dari segi temperatur dia sempat nyentuh ke angka TJMX terlebih dahulu dan setelahnya baru sustain di sekitar 90 derajat Celcius, dan itu pengujiannya lagi menjalankan Cinebench R23. Performance CPU di laptop ini bisa dikategorikan kencang meskipun memang masih ada inkonsistensi. Running awal itu masih di 20 ribuan, tapi setelahnya dia bakalan turun ke 18.000, habis itu ke 17.000. Ya paling dia bakalan mulai stabil tuh di sekitar 17 ribuan lah kalau kita tes menggunakan Cinebench R23. Tapi tentu ini masih bisa dikategorikan kencang. Lagi pula kalau misalkan kita editing video, itu encoder GPU juga bakalan berperan lumayan banyak. Misalkan di CapCut kalau kita mau menggunakan encoder AV1, RTX 4050 di sini bisa dimanfaatkan dan bisa ekspor video dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Video 1080p berdurasi 13 menit bisa diekspor dalam waktu sekitar 2 menitan. Lalu kalau kalian pakai DaVinci Resolve juga kalian bisa memanfaatkan encoder AV1 dari Nvidia-nya ini. Untuk project video yang sama berdurasi 13 menit, kalau kalian ekspor ke 1080p itu bisa diekspor dalam waktu 2 menit 18 detik. Kalau gue cek melalui 3D Mark Firestrike, kemampuan si RTX 4050 ini masih tergolong kencang loh. Graphics score-nya yang gue dapetin di laptop ini tuh ada di angka 23 ribuan. Jadi harusnya untuk bermain game di resolusi 1080p ini masih aman banget. Paling beberapa tekstur aja yang dikurangin karena memang VRAM-nya cukup mepet di 6 GB. Misalnya di Cyberpunk 2077, di sini kalau kalian manfaatin frame generation sebetulnya bisa dapat di sekitar 70-an FPS rata-ratanya. Bahkan ini gue udah menggunakan preset ultra dengan ray tracing juga. Tapi 1% low frame rate-nya aja memang yang masih cukup rendah. Tentu ini faktornya bisa jadi karena memori RAM-nya yang 16 GB atau VRAM dari RTX 4050 yang memang ada di 6 GB. Jadi turunin tekstur gua rasa bakalan lebih bijak dan dapat frame rate yang lebih konsisten. Tapi untuk game seperti Far Cry 6, di sini VRAM tuh belum jadi limiter ya. Makanya rata-rata FPS-nya tuh masih dapat di sekitar 90-an dan 1% low frame rate-nya juga masih cukup bagus di angka 79. Ini pun gua udah menggunakan preset ultra, gua udah menggunakan ray tracing, dan FSR yang digunakan juga di sini FSR ultra quality. Hogwarts Legacy di sini untuk preset ultra masih dapetin rata-rata di 70 FPS, tapi 1% low frame rate-nya aja memang yang cenderung rendah di angka 20. Ini gue menggunakan preset ultra dengan DLSS dan juga frame generation ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian mau dapetin low frame rate yang memang lebih konsisten, gue rasa kalian perlu menurunkan beberapa preset mungkin ke high atau ke medium biar mainnya jauh lebih nyaman lagi. Untuk Horizon Zero Dawn di sini rata-rata FPS gue udah bisa dapetin di 100 FPS bahkan dengan Ultimate Quality. Di sini untuk DLSS-nya pun gue udah menggunakan DLSS Quality. Black Myth Wukong gue bisa mendapatkan rata-rata di 69 FPS dan minimum FPS-nya itu masih ada di angka 32. Ini udah menggunakan frame generation dan ini gue pakai preset very high loh ya. Preset very high di Black Myth Wukong ini betul-betul berat banget ke GPU-nya, jadi gue menyarankan sih memang turunin lagi kalau memang experience-nya mau lebih nyaman lagi, dapat high frame rate juga. Kalau kalian pakai untuk game kompetitif macam kayak di Valorant, laptop ini udah bisa mendapatkan rata-rata FPS di atas 300, jadi nggak perlu khawatir soal refresh rate-nya. Paling 1% low frame rate-nya aja yang memang harus dikejar, dan itu bisa kalian atasi dengan mengupgrade memori RAM-nya. Terakhir ialah kecepatan SSD. Untuk SSD-nya ini OEM-nya bagus banget loh, dapatnya itu SSD dari Samsung dengan kode seri MZV-L85. Tapi ini memang adalah tipikal SSD yang bukan punya sequential speed yang kenceng. Jadi meskipun ini NVMe Gen 4 SSD, kecepatannya hanya di sekitar 3 GB per second aja. Kurang lebih kecepatannya mirip seperti PCIe Gen 3 lah. Tapi untuk kecepatan random 4K-nya, baik Ki32T1 ataupun Ki1T1, itu kenceng banget SSD-nya. Nah, soal harga nih dari Acer Nitro V16 yang satu ini, Acer mengatakan bahwa harganya itu mulai dari Rp15.899.000. Saat gue take video ini, gue tuh belum ngeliat di marketplace ya, karena Acer juga bilang masih cukup baru. Tapi gue bisa pastikan 15.899 ini adalah harga yang menggunakan RTX 4050. Sementara yang pakai RTX 4060 udah pasti bakalan di atas itu. Pastiin aja lah kalau misalkan kalian cari di marketplace itu yang bergaransi resmi dari Acer Indonesia. Untuk garansinya itu selama 3 tahun. Itu udah free Acer Accidental Damage Protection, dan kalian juga bisa dapetin 3 bulan gratis berlangganan Microsoft PC Game Pass juga di laptop ini. Menarik juga sih kalau misalkan memang ada Game Pass-nya, jadi bisa langsung dipakai buat main game juga. Dan kalau gue harus berkesimpulan untuk Acer Nitro V16 yang satu ini, menurut gue laptop ini tuh menarik karena opsi upgrade yang memang ditawarkan itu cukup leluasa ya, baik dari segi storage ataupun dari segi kapasitas memori. Karena disediakan 2 slot SODIMM dan juga 2 slot M.2 di dalam laptop ini. Jadi bisa dibilang ini adalah opsi laptop yang menarik jika mengincar laptop dengan ukuran layar besar.
Dari sini juga menunjukkan bahwa Rolec memang masih sangat capable sebagai sebuah CPU gaming di laptop. Dan pada laptop ini ditunjukkan kemampuan Core i7 14650HX yang cukup baik. Varian RTX 4050 bisa dibilang decent lah, dan lebih baik lagi kalau ambil yang 4060 karena ada versi 4060-nya juga. Memori dari laptop ini memang masih cukup ngepres di 16GB, khususnya untuk varian RTX 4050, jadi kalau kalian mau dapat lebih, gua rasa harus segera upgrade atau dari awal aja pilih yang memang variannya itu untuk memori dengan kapasitas 32GB. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gozuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.